Tamara terus lari dan ya dia menemukan hanya hutan dan hutan gitu, karena memang jauh dari pemukiman dan perkotaan. Apalagi ditambah lagi ya jalannya juga jelek, gelap lagi, apalagi gak ada pencahayaan. Dan karena itu gelap juga, jadi Tamara itu juga nggak ingat jalan gitu, ya nggak ingat jalannya kemana gitu. Dan tambah ya takut udah pastilah itu. Akhirnya Tamara juga karena panik, dan kalau lewat jalan yang bekas perjalanan Tamara sama Agus itu pasti kan mereka bisa menyusuri lewat situ. Jadi akhirnya Tamara punya ide, dia itu untuk lari atau kaburnya itu lewat ke semak-semak, pepohonan, ke hutan lah, bukan ke jalan gitu, karena supaya tidak bisa atau susah dicari. Akhirnya karena lari-lari dan pasti dong Tamara mulai capek, mulai lelah gitu, lari sampai napasnya terhentak-hentak gitu. Pokoknya Tamara di sini sangat benar-benar berjuang lari, nggak tahu arah kemana, yang penting bisa lolos lah gitu. Dan ternyata sempat tuh Tamara dengar suara motor gitu, seakan agak mendekat lah ke arah dia gitu. Jadi dia makin panik dong. Dan ternyata sebagian dari mereka itu mengejar Tamara dengan motor. Jadi kedengar tuh suara motor, lampu-lampu motornya kelihatan tuh dari Tamara, dari semak-semak cukup jauh dari jalan. Tamara sembunyi dan diam tuh supaya nggak ada pergerakan kelihatan lah. Bayangkan seorang perempuan gitu bertahan hidup dari ancaman yang entah siapa dan apa mereka, dengan sembunyi di tengah hutan, bayangkan. Dan pada saat ini juga ya kayaknya sih Tamara udah nggak punya rasa takut juga gitu, nggak punya rasa takut lagi, karena ya yang terpenting dia bisa pulang dan selamat gitu, daripada harus ya ketangkap atau bertemu dengan orang-orang seperti Agus gitu. Akhirnya Tamara terus berjalan, terus ya menyusuri jalan entah kemana gitu. Tamara masuk ke hutan, pokoknya nggak ikuti jalan awal sih. Jadi di sini Tamara kayak udah pasti tersesat gitu. Nah singkat waktu, karena udah jam 11 malam juga gitu, perjalanan lari-lari ya capek, pasti dong capek, pengen istirahat pasti, tapi ya jauh dari pemukiman, di tengah hutan, istirahat kayak gimana gitu. Sinyal juga nggak ada udah pasti di sini. Tetapi untungnya gitu di sini Tamara itu punya air gitu, ada di tasnya air minum lah lumayan. Nah karena udah lemas, udah capek, akhirnya Tamara nekat tidur di hutan gitu ya, tidur di tengah hutan, bayangkan. Tamara sempat mencari kayak daun-daun kering yang bisa dijadikan tempat tidur alas lah, membuat tempat tidur sederhana lah. Bayangkan saking udah ngantuknya, udah lemesnya, udah nggak mikirin rasa takut lagi gitu. Bermodal senter dari HP, dia ngumpulin tuh daun-daun yang sekiranya bisa dan nyaman untuk ditiduri gitu. Nah singkat waktu selesai pembuatan tempat tidur lah sederhana dari daun. Akhirnya Tamara tidur tuh, dan selama tidur aman-aman aja, nggak ada masalah apapun, dan Tamara juga aman lah. Nah pagi pun tiba. Akhirnya Tamara pun langsung melanjutkan perjalanan tanpa basa-basi lah, tanpa mikir panjang, yang penting supaya dia bisa cepat-cepat pulang. Karena emang benar gitu feeling Tamara, karena pas di hutan dia lari tanpa arah, pasti dong tersesat. Dan di sini Tamara cukup bingung dan khawatir gitu, karena dia udah tersesat. Akhirnya dengan bermodal intuisi dan feeling aja gitu, akhirnya Tamara berjalan 20 menitan lah jalan. Sempat tuh dia istirahat, minum sisa air, dan tiba-tiba dia dengar seseorang tuh, kayak ada orang ngomong, ngegumam, pokoknya kedenger lah di tengah hutan atau di tempat-tempat terpencil seperti itulah gitu, ada suara orang ngobrol itu kedenger. Tamara mulai khawatir dong, mulai was-was banget di sini gitu, karena takutnya itu emang gerombolannya Agus gitu. Sama kadang dia juga sedikit berharap itu tuh orang lain gitu yang bisa diminta tolong, tapi Tamara lebih baik mencegah dan dia lebih baik bersembunyi. Akhirnya dia fokus untuk tahu sumber suaranya di arah mana, supaya dia bisa mengantisipasi dan menyesuaikan posisinya untuk sembunyi gitu. Nah singkat waktu mereka tuh suara itu tuh udah hilang tuh, udah kayaknya sih udah pergi gitu. Nah akhirnya Tamara punya ide tuh, akhirnya dia mencoba pelan-pelan berjalan dan mendekati arah sumber suara. Karena dengan dengan feeling atau dengan logika Tamara, yaitu ya itu pasti di sana ada jalan atau arah untuk bisa pulang gitu. Kenapa? Karena mereka datang dari sana, berarti ya itu
di sana ada jalan gitu. Nah singkat waktu dia berjalan juga, dan akhirnya benar tuh menemukan, tidak jauh dari sumber lokasi dia menemukan jalan untuk pulang gitu. Dan akhirnya dengan feeling jangan intuisi juga dan logika juga Tamara gitu, bahwa dia itu kan ini daerah pebukitan katanya. Tamara pengen pulang, berarti ya dia harus ke jalan yang lebih menurun. Akhirnya Tamara ke arah jalan yang turun gitu untuk dia bisa pulang. Akhirnya Tamara berjalan sendiri sekitar tempuh setengah jaman, sejaman Tamara berjalan hati-hati dan terus waspada, hingga akhirnya Tamara menemukan jalan yang cukup besar. Dan akhirnya karena Tamara cukup senang juga akhirnya menemukan jalan yang cukup besar, tapi bukan jalan yang dilalui jalan raya motor mobil, bukan, tapi jalan di kayak jalan pedesaan di desa tersebut, tapi yang cukup besar gitu. Tamara diam istirahat di sana di pinggir jalan, duduk ya kayak udah pasrah dan udah kayak dengan tatapan dan tanpa semangat, ini udah memang lemas banget gitu, stamina terkuras, emosi terkuras gitu. Dan akhirnya tiba-tiba ada seorang kakek yang membawa sepeda lah, membawa kayu bakar, dan akhirnya Tamara minta tolong tuh ke kakek tersebut. Akhirnya kakek tersebut mendekati dan akhirnya kakek tersebut mengasih makanan ubi si kakeknya. Akhirnya Tamara makan karena mungkin lapar juga, pasti makan dengan lahap, dan akhirnya si kakek ngerasa kasihan dan Tamara juga kayak masih bengong dan ketakutan gitu. Dengan Tamara bilang, ya pokoknya saya mau diculik ya, tolong saya mau apain katanya, mau tolong saya. Akhirnya si kakek menenangkan, dan akhirnya si kakek itu ngajak tuh si Tamara ke rumah atau ke daerah tempat tinggal pemukiman si kakek tersebut gitu. Akhirnya berjalan kurang lebih sekitar 15 atau 10 menitan gitu. Selama itu Tamara juga masih kayak ketakutan dan ya khawatir gitu, tapi si kakek mencoba untuk menenangkan terus gitu. Dan si kakeknya juga tidak terlalu banyak bertanya, karena sepertinya si kakek juga sadar gitu keadaan Tamara, kayak wah ini kasihan nih anak gitu. Akhirnya singkat waktu sampai tuh di rumah si kakek, disambut oleh si nenek juga dan beberapa ya warga lah sekitar, ada beberapa. Akhirnya Tamara itu dikasih makanan, dikompres, dikasih bersihin kaki tangannya yang kotor-kotor gitu. Dipanggil tuh Pak RT dari kampung tersebut. Akhirnya dipanggil dan ditanya-tanya tuh, sempat ditanya-tanya ringan lah Tamara itu namanya siapa, dari mana, dan apa yang terjadi. Akhirnya Tamara menceritakan semuanya, dan ternyata tanggapan atau jawaban dari orang-orang tersebut intinya adalah ya emang daerah itu tuh daerah bisa disebut pertengahan dari desa A ke desa B. Jadi dari desa A ke desa B kan pasti ada jalan. Nah di jalan itu cukup jauh, dan di tengah-tengah itu ada rumah yang kosong gitu, rumah bekas orang tapi udah ditinggal, dan itu emang suka dipakai untuk tempat anak-anak atau orang-orang remaja yang gak jelas lah gitu. Akhirnya jadi itu cukup bahaya juga katanya, ternyata faktanya seperti itu. Dan akhirnya Pak RT memutuskan untuk manggil polisi itu untuk melaporkan bahwa ada penemuan wanita dengan nama Tamara, kondisinya seperti ini, dan akhirnya polisi tersebut menyebarkan informasi tersebut ke dugaan bahwa kehilangan seorang yang namanya Tamara, dan memang benar itu Tamara. Akhirnya diinformasikan, dan seperti yang tadi akhirnya diinformasikan, dan teman Ayu dan Dinda ketemu dengan Tamara, dan mereka pun senang dan nangis gitu apa yang terjadi dan kenapa ini terjadi. Dan akhirnya Tamara pulang ke kosannya gitu, dan akhirnya Tamara dan semuanya pulang ke kosannya. Tamara di sini memang kayak trauma sih dengan kejadian seperti itu, dan Tamara meminta izin ke pihak universitasnya atau kuliahannya. Dia ingin cuti untuk entah sampai kapan untuk memulihkan mentalnya gitu. Akhirnya Tamara cuti, trauma, dan selesai.